Selamat siang. Selamat siang, Kak. Namanya siapa? Boleh kenalan? Perkenalkan, nama saya Cesindira dari kelas 10. Oke, makasih ya Cesi udah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dikit sama kakak. Jadi di sini kami mau mendengar pandangan dan pengalaman adik tentang perundungan. Nih, jadi kakak udah nyiapin beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu pernah mengalami atau menyaksikan perundungan di sekolah? Kalau pernah, bisa ceritakan sedikit nggak? Saya pernah mengalami pembulian saat saya masih SD dan SMP. Saat itu teman saya melakukan pembulian fisik dan verbal. Oke, contohnya gimana? Contohnya saya sering dipukulin dan dijambak. Sampai sekarang masih berlangsung? Udah enggak ya? Sudah tidak lagi. Oke, terima kasih. Jika teman kamu menjadi korban perundungan, apa yang akan kamu lakukan untuk membantunya? Saya mungkin akan, jika saya melihatnya secara langsung, saya mungkin akan membelanya secara langsung. Atau tidak, saya akan melaporkannya ke guru atau orang tua.
Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk mengurangi perundungan di lingkungan sekolah? Sekolah bisa mengurangi perundungan di sekolah itu dengan cara mengingatkan setiap murid-murid untuk tidak melakukan perundungan dan juga untuk eh, me- mengat- apa, mem- mengatakan kepada seluruh murid untuk menasehati temannya jika ada terjadi pembulian. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika kamu bisa mengubah satu hal tentang budaya sekolah terkait perundungan, apa yang ingin kamu ubah? Saya ingin mengubah agar sekolah ini itu menambah peraturan untuk para siswa itu tidak boleh berkata kasar, melakukan kekerasan dan perilaku negatif lainnya. Oke, boleh berikan kata-kata untuk pelaku bully? Boleh lihat kamera. Untuk pelaku bully yang jahat. Mari kita tidak boleh melakukan bullying agar dunia kita semakin damai. Oke, terima kasih ya Cesi. Berdasarkan pengalaman Ibu selama mengajar di SMA ini, apa saja bentuk bullying yang sering terjadi di SMA Gajah Mada? Baik, terima kasih. Kalau kejadian bullying yang terjadi selama Ibu menjadi guru di sini atau kepala sekolah di sini, itu pertamanya mulainya candaan. Ya. Candaan, misalnya kawannya dibilang lah ceking, yang kurus lah, yang gemuk lah, yang kribo lah, macam-macam ya kan. Nah, itu juga kita sampaikan kepada anak-anak itu bahwasanya salah satu dari bully. Atau memukul, mencubit, mengejek, apalagi misalnya di sosial media. Kita sering anak-anak tanpa disadari itu adalah tindakan bullying atau perundungan. Nah, jadi kita di sekolah kalau ada anak-anak yang melakukan tindakan bullying, itu langsung kita panggil anaknya, kita ajak bicara. Kalau memang apa sangat fatal, kita undang orang tuanya. Seperti itu. Supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya kepada teman-temannya. Walaupun itu candaan, kawannya nggak suka dicandai ya. Bullying itu pertama canda. Pertanyaan kedua, bagaimana siswa biasanya bereaksi terhadap teman mereka yang menjadi korban bullying? Jadi kalau ada anak-anak yang bullying itu tadi karena mereka itu merasa candaan ya, nggak tahu kawan yang canda itu nggak terima gitu, jadi merasa sakit hati. Terkadang kita lihat anak-anak ini langsung kayaknya dia menyendiri gitu ya kan, jadi kita tanya langsung kenapa nak, kita bicara empat mata, rupanya diejek, itu salah satu bully. Jadi kita panggil anak yang mengejek, kita tanya bersama wali kelas apa permasalahannya, rupanya bercandaan, jadi kita damaikan, suruh minta maaf agar kejadian tidak terulang kembali. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apa pendapat Ibu tentang pengaruh media sosial dalam kasus perundungan di kalangan siswa maupun siswi? Sangat berpengaruh sekali ya, karena di sosial media ini anak-anak belum pandai memilah-milah perkataan itu layak apa enggak gitu. Sering kan terjadi bully juga di media sosial, misalnya caci maki ya dengan kata-kata. Jadi kita juga sampaikan sosialisasi kepada anak-anak. Kebetulan kita juga ada program perundungan, kita buat project yaitu bangunlah jiwa dan raga. Kita ambil temanya tentang bully. Nah, kita buat project di situ agar anak-anak tidak melakukan pembulian, dan kita juga membentuk agen perubahan. Jadi di sekolah sudah ada agen perubahan. Manakala kawan-kawannya ada yang melakukan bullying, agen perubahan akan langsung menindaklanjutinya, misalnya dengan nggak boleh seperti itu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa mereka lakukan, mereka melapor kepada wali kelas. Jadi kita tidak lanjuti manakala anak-anak yang melakukan tindakan bullying. Jadi sekolah sudah memiliki kebijakan khusus terkait perundungan ini ya? Nggak ada, karena kita sudah ada agen perubahan untuk anti bullying. Merdeka itu yang paling penting adalah karakternya, harus baik, harus sopan santun. Ya, itu sih yang kami sampaikan kepada anak-anak, nggak bosan-bosan kita sampaikan. Saya juga sebagai kepala sekolah, kepada guru juga, kepada guru-guru juga tanpa disadari pasti akan sering melakukan pembulian ya, baik dengan misalnya mencubit atau memukul, mungkin anak-anak bandel ya kan di kelas. Nah, itu tidak boleh. Itu saya juga sosialisasikan kepada guru-guru, kita tidak boleh melakukan pembulian pada anak-anak juga seperti itu.